Shalom SLCC, dimanapun juga kita mengikuti ibadah online ini. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu berserta dengan kita untuk kita melewati masa-masa krisis ini. Sebelum kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan menjadikan hari yang baru buat kami. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa itu menjadi kebaikan bagi kami. Apapun juga yang Tuhan jadikan bagi kami percaya bahwa itu adalah rancangan damai sejahtera yang akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami berdoa kiranya favor dan shalom Tuhan terus mengalir atas setiap anak-anak Tuhan yang terus menaruh pengharapan kepada Tuhan di masa-masa krisis ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menerjemahkan firman yang akan disampaikan, sehingga kami mengerti, kami diperlengkapi, kami dikuatkan, kami disegarkan kembali, kami disembuhkan, dan kami diberikan arahan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, keputusan apa yang harus kami ambil, dan jalan mana yang harus kami tempuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita masih akan melanjutkan sesi resilience pada bulan ini. Dan pada hari ini, saya akan mengambil tema Let's Move On. Resilient dapat diartikan bagaimana kita bisa bangkit dan kemudian kembali pulih pada saat menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Menjadi resilient artinya kita menghadapi tekanan. Menjadi resilient artinya kita belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Menjadi resilient artinya kita bangkit kembali dari kegagalan yang telah terjadi. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 16 berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa orang benar yang notabene adalah anak-anak Tuhan memiliki DNA yang resilience yang akan membuat mereka untuk kembali move on. Pada saat mereka mendapat tekanan, pada saat mereka jatuh, mereka akan langsung move on. Karena Tuhan sudah menanamkan kemampuan untuk bangkit kembali. Resilience ini sudah ada dalam diri kita. Cuman seringkali tidak bisa kita keluarkan. Yang kita perlu tahu adalah bagaimana cara kita mengaktifasi resiliensi yang ada dalam diri kita. Alkitab mencatat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi orang-orang resilient. Sebut saja ada Abraham, Musa, Nuh, Ruth, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang Raja Daud. Kita tahu bahwa Raja Daud adalah seorang yang resilient, dan itu kita bisa melihat dari kehidupannya. Daud seringkali mengalami masalah, seringkali mengalami tekanan, seringkali mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Namun dia bisa bangkit kembali. Kita akan melihat dalam 1 Samuel pasal 29 dan 30, di mana ada cerita mengenai kehidupan Daud. Pada saat itu Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia pergi ke berbagai tempat, dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan pada satu saat sampailah Daud ke tempat orang Filistin. Dia diterima oleh Raja Akis, dan Raja Akis pada saat itu dia memberikan suatu daerah untuk Daud bisa tinggal di sana. Daerah itu disebut sebagai kota Siklak. Dan Daud dia masuk ke kota Siklak, dia membangun kota Siklak menjadi tempat pemukiman untuk dia tinggal bersama-sama dengan para pengikutnya. Kemudian terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Daud pada waktu itu diminta oleh Raja Akis untuk ikut
membantu orang Filistin melawan orang Israel. Daud menyanggupi hal itu, dia mengikuti Raja Akis. Namun yang terjadi pada saat Daud mau berperang dengan orang Filistin, para panglima dari Raja Akis ini menyampaikan keberatan mereka. Karena mereka takut jangan-jangan nanti Daud akan berbalik lagi. Ya, Daud akan membantu orang Israel melawan orang Filistin. Oleh sebab itu Raja Akis akhirnya meminta Daud untuk kembali pulang ke Siklag. Daud menerima keputusan tersebut dan dia balik pulang ke Siklag. Pada saat Daud mencapai atau sampai di Siklag, dia menemukan bahwa kota Siklag sudah porak-poranda, hancur berantakan. Karena pada saat Daud pergi, orang Amalek datang menyerbu kota Siklag. Mereka menghancurkan seluruh isi kota, mereka merampas harta benda yang ada, semua materi, semua ternak dirampas, bahkan anak-anak dan juga istri-istri mereka ditawan oleh orang Amalek. Tentu saja pada saat ini Daud mengalami tekanan yang luar biasa. Dia kehilangan segalanya, kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, kehilangan orang-orang terdekatnya, dan ini membuat Daud menjadi sedih, ya, emotion breakdown. Ya, bukan hanya Daud, juga seluruh rakyatnya merasakan hal yang sama. Bahkan pada akhirnya para pengikut Daud hampir melempari Daud dengan batu, karena mereka sangat sedih. Seperti biasa, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak baik, biasanya yang nomor satu disalahkan ya pasti pemimpinnya. Kalau kita melihat dari peristiwa ini, kita melihat bahwa mungkin kita berpikir bahwa ini akhirnya dari Daud. Ya. Dia sudah jatuh pada titik yang paling rendah. Namun kalau kita baca terus, ternyata pada akhirnya Daud bisa kembali bangkit. Ya, bahkan dia bisa mendapatkan kembali semua barang-barang yang dirampas orang Amalek. Dia bisa mendapatkan kembali semua ternak-ternak yang dirampas, dan bahkan istri dan anak-anak yang ditawan dia bisa bawa kembali ke Siklag. Ditambah dengan bonus harta benda orang Amalek, itu menjadi jarahan perang buat Daud. Ya, di sini kita melihat bahwa Daud ya adalah pribadi yang resilient. Dia bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Karena seringkali masa sukar, masa sulit itu akan membuat kita mempunyai kepahitan. Kalau kita tidak bisa mengatasi itu, ya, kita bisa menjadi pahit terhadap diri kita sendiri, kita bisa menjadi pahit terhadap orang lain, kita bisa menjadi pahit terhadap Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka kondisi kita tidak akan jadi lebih baik. Kita tidak akan bisa pernah bangkit. Karena apa yang ada dalam hati kita, itu akan menentukan tindakan kita. Pada saat hati kita penuh dengan kesedihan, hati kita penuh dengan kepahitan, maka kita akan menjadi terpuruk. Nah, kenapa Daud bisa menjadi seorang yang resilient meskipun tekanannya begitu hebat, tekanannya begitu berat? Ya, kita akan lihat dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Di situ dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada waktu itu Daud stres, kecewa, ya, sedih terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Namun hal pertama yang dilakukan oleh Daud, dia tidak larut dalam kesedihannya, dia tidak larut dalam stresnya dia, ya. Tapi Daud mau move on. Ya, kita lihat hal pertama yang dilakukan oleh Daud adalah
menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya. Ini adalah langkah awal kalau kita mau menjadi pribadi yang resilient, yaitu kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita melihat ada respon yang berbeda dari para pengikut Daud dengan Daud sendiri. Para pengikut Daud itu mereka larut dalam kesedihannya, bahkan mereka mau melempari Daud. Apakah kalau mereka lakukan itu, keadaan akan menjadi lebih baik? Tentu saja tidak. Justru itu akan memperburuk keadaan. Tetapi Daud mempunyai respon yang benar. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak mau larut dalam kesedihannya, kekecewaannya, dalam dukanya. Ya, dia tidak mau kalah oleh tekanan yang dia alami. Ya. Menguatkan kepercayaan artinya kita menguatkan iman kita. Ya. Bagaimana Daud bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Daud bisa menguatkan kepercayaan kepada Tuhan karena Daud itu mengenal Tuhan. Ya. Iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan tanpa keraguan sedikit pun karena mengerti dan mengenal. Jadi iman itu bukan halusinasi. Iman itu bukan sekedar emosi. Tetapi iman itu bisa ada karena kita mengenal dan kita tahu. Ya. Minggu lalu Pastor Irwan berbicara mengenai kedalaman kita dengan Tuhan. Saya mau katakan di sini bahwa pengenalan kita akan Tuhan ditentukan oleh kedalaman kita dengan Tuhan. Seberapa kita dalam dengan Tuhan, sebesar itu pula pengenalan kita akan Tuhan. Dan iman kepada Tuhan berbanding lurus dengan pengenalanmu akan Tuhan. Artinya bahwa semakin kita mengenal Tuhan, maka akan semakin besar iman kita. Ya, karena iman itu bukan suatu yang statis. Iman adalah sesuatu yang dinamis. Alkitab mencatat bahwa ada orang-orang yang imannya lemah, ada yang imannya kuat, ada yang imannya kecil, ada imannya besar. Artinya bahwa iman itu adalah sesuatu yang akan berubah sesuai dengan diri kita. Kalau Daud bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, artinya bahwa sebelumnya imannya agak lemah. Tapi kemudian dia bisa bangkit kembali ya dengan menguatkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana cara Daud menguatkan imannya kepada Tuhan? Dengan cara dia melihat fokus kepada Tuhan. Ya, dan ini sejalan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayat 2a. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus. Ya, jadi hilangkan semua yang menghalangi, yang mengganggu kita, yang mengalihkan perhatian kita. Hanya fokus saja, memandang kepada Yesus, who is the author and perfecter of our faith. Ya, memandang pada Yesus yang merupakan penulis, ya, pencipta iman kita. Jadi iman itu juga suatu anugerah dari Tuhan. Iman diberikan kepada kita dan kita bisa ya, memperbesar atau mengecilkan iman itu. Kita bisa memperkuat atau memperlemah iman itu. Yang Tuhan harapkan adalah kita menjaga iman yang Tuhan sudah berikan dan kemudian kita terus perkuat iman itu. Bagaimana? Ya, tadi dengan fokus kepada Tuhan. Ya. Selalu fokus kepada Tuhan. Kita harus bisa mengubah fokus kita. Seringkali orang yang kena tekanan akan berfokus pada masalahnya. Ya, ada fokus pada tekanan yang dia hadapi. Mari kita ubah fokus kita. Kita fokus kepada Tuhan. Jadi jangan berkata kepada Tuhan seberapa besar masalah yang kita hadapi. Tapi kita harus berkata kepada masalah kita, seberapa besar Tuhan kita. Tuhan yang mampu untuk mengatasi
segala masalah yang kita alami. Don't tell God how big your problem is, but tell your problem how big your God is. Dan juga kita jangan gunakan energi kita untuk khawatir, tapi lebih baik kita gunakan energi kita untuk memperkuat iman kita, untuk memperkuat kepercayaan kita. Ya. Percaya akan kebaikan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan kesetiaan Tuhan, dan percaya akan penyertaan Tuhan, favor Tuhan. Itu pasti akan ada dalam diri kita. Hanya kuatkan imanmu. Keep the faith. Kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu langkah pertama yang kita bisa lakukan. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Daud. Pada saat ada tekanan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Keep the faith. Yang kedua, kita lihat dalam 1 Samuel 30 ayat 7-8 berikutnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi setelah Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan, dia langsung datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Jadi setelah kita menguatkan kepercayaan, setelah Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua dia lakukan adalah mencari kehendak Tuhan. Keep on praying. Ya. Daud dalam mengambil keputusan, ya, dalam menghadapi masalahnya, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi dia mencari Tuhan. Dia meletakkan persoalan itu kepada Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang berkata, itu saya sudah lakukan. Saya sudah menguatkan kepercayaan saya sama Tuhan. Saya sudah berdoa. Tapi kok saya tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kok masalah saya masih terus ada, bahkan semakin parah. Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan begini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Mungkin kita sudah berdoa, tetapi kalau apa yang kita doakan salah, maka itu tidak akan ada hasilnya. Yakobus mengatakan kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, bagaimana doa yang tidak salah atau doa yang benar itu? Doa itu tidak bicara soal kata-katanya harus bagus, ya, tapi doa itu lebih bicara soal hati kita. Ya, apakah yang kita doakan itu sesuai dengan hatinya Tuhan? Ya. Yudas 1 ayat 20 mengatakan begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, berdoa dalam Roh Kudus ini tidak sama dengan berdoa dengan bahasa roh. Berdoa dalam Roh Kudus ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan praying in the guidance of the Holy Spirit atau let the Holy Spirit lead you as you pray. Artinya kita minta Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita berdoa supaya apa yang kita doakan itu sesuai dengan hatinya Tuhan. Ya. Daud datang ke Tuhan bukan dia minta, Tuhan, aku mau mengejar orang Amalek itu, berikan kemenangan pada aku. Tidak, tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus mengejar mereka? Apakah aku harus menyerang mereka? Dan Tuhan katakan, iya. Dan itu yang Daud lakukan. Ya. Karena itu apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, yuk kita bawa sama Tuhan. Ayo kita tanyakan pada Tuhan. Ya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Ya, saya percaya tidak ada masalah yang tidak akan mampu kita hadapi. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa ujian yang kita hadapi, ya, itu
tidak akan melebihi kekuatan kita. Pasti kita akan bisa. Mungkin kita bilang, Tuhan, ini sudah mentok, ini sudah pol ini, saya sudah nggak bisa lebih lagi dari ini. Tapi seringkali kita nggak tahu kekuatan kita. Ya, Tuhan yang tahu kekuatan kita, dan Tuhan sudah berjanji, Tuhan mengatakan bahwa apapun yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, jadi untuk menjadi resilient, yang pertama, keep the faith. Kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Yang kedua, keep on praying. Terus berdoa, cari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga yang dilakukan Daud adalah, kita bisa lihat dalam 1 Samuel 30 ayat 9. Di situ dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Orang yang resilient akan mentaati Tuhan. Taat itu artinya memiliki komitmen, keberanian, dan konsistensi untuk melakukan hal yang tidak mudah. Untuk menjadi resilient dibutuhkan keteguhan, determinasi atau kebulatan tekad, dan endurance atau daya tahan. Daud tentu saja pada waktu itu kondisinya sedang capek karena dia baru kembali dari medan pertempuran. Tetapi begitu dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh dia untuk berangkat, Daud langsung melakukan apa yang Tuhan suruhkan untuk dia lakukan. Jadi poin yang ketiga adalah keep moving. Ya, melakukan dalam ketaatan dan ketepatan. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka Daud memperoleh semangat untuk mengejar lawannya. Dan akhirnya Daud bisa membebaskan keluarganya yang ditawan, dia bisa merampas kembali harta bendanya yang dirampas oleh orang Filistin. Ya, hal ini menegaskan bahwa orang yang setia, orang yang resilient adalah orang yang bukan hanya berdiam diri, tetapi dia bergerak bersama dengan Tuhan. Obedience is an act of faith. Disobedience is the result of unbelief. Jadi ketaatan adalah tindakan iman. Pada saat kita percaya, kita benar-benar percaya, maka kita akan bertindak sesuai apa yang Tuhan mau. Ketidaktaatan adalah hasil dari ketidakpercayaan. Ya. Seringkali orang tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Seringkali orang tidak taat dengan berbagai macam alasan. Kalau kita lihat, ujung-ujungnya sebenarnya adalah karena itu membuat orang tidak nyaman. Apa yang Tuhan perintahkan itu membuat orang tidak nyaman. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus begini, harus begitu, tidak sesuai dengan kehendak diri mereka. Dan ini adalah sebenarnya mental yang salah, ya, atau pemikiran yang salah. Kenapa? Karena seharusnya yang kita tangkap itu adalah hatinya Tuhan, bukan perintahnya. Seringkali kita melihat bahwa peraturan-peraturan yang ada itu membuat kita sulit, susah. Padahal sebenarnya aturan-aturan yang ada justru dibuat untuk kebaikan kita. Sebagai contoh, kalau ada traffic light di persimpangan jalan, ya, sebagian orang melihat bahwa traffic light itu akan mengganggu ya, kenyamanan mereka karena mereka harus berhenti menunggu gitu. Tetapi justru sebenarnya traffic light itu dibuat untuk melindungi kenyamanan mereka. Kalau nggak ada traffic light, maka akan terjadi traffic jam. Di mana kalau terjadi traffic jam, maka orang akan menunggu lebih lama. Jadi ini yang harus kita mengerti. Kita harus melihat hatinya Tuhan. Pada saat Tuhan memberikan suatu perintah, Tuhan memberikan suatu instruksi, ya, kita percaya saja bahwa instruksi atau perintah Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya. Dan kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Kita semua sudah hafal Roma 8 ayat 28. Yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang, ya, yang mengasihi Dia, yaitu setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya. Bahkan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu, yang berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kuk ini mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah sebuah kayu palang yang dipasang pada leher atau tengkuk dua ekor sapi atau lembu untuk membajak sawah. Ya, di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa pada saat dia memberikan perintah, pada saat dia memberikan aturan, ya, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, karena kuk itu dipakai oleh sepasang lembu, di mana yang satu itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan mau bersama-sama dengan kita melewati hidup kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Arti yang kedua dari kuk, itu adalah secara tradisi Yahudi. Kuk adalah suatu aturan yang dibuat oleh rabi. Ya, di mana aturan itu harus diikuti oleh para pengikut rabi tersebut. Ya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kuk atau aturan Tuhan Yesus itu, ya dikatakan di situ, sebab kuk yang kupasang itu enak. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya sebenarnya dikatakan bukan enak, tetapi mudah. Artinya apa? Kalau mudah itu artinya kita pasti bisa melakukan. Ya. Dan juga ringan. Jadi Tuhan sendiri sudah punya keyakinan pada diri kita bahwa apa yang Dia suruhkan itu kita pasti punya kemampuan untuk melakukannya. Kenapa justru kita sendiri yang tidak yakin pada diri kita? Ya. Jadi lakukan dalam ketaatan dan ketepatan. Ya. Melakukan dalam ketepatan dan ketaatan artinya kita melakukan perintah, arahan atau kehendak, ketetapan Tuhan. Ya, sampai tuntas. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dengan cara yang benar. Memang nggak mudah kadang-kadang untuk melakukan, atau seringkali mungkin, untuk melakukan dalam ketaatan itu kita harus keluar dari zona nyaman kita, keluar dari comfort zone kita. Ya, namun kalau kita tidak melakukan, maka yang akan kita dapatkan justru yang akan lebih jelek atau lebih tidak baik. Kita akan mungkin lebih terpuruk, ya. Kita akan lebih negatif. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan keluar dari comfort zone, atau ya sudah, kita cuekin aja perintah Tuhan. Tetapi orang-orang yang resilient harus selalu move on. Jadi hari ini kita sudah belajar dari Daud bahwa untuk menjadi resilient diperlukan iman sebagai dasar. Kemudian doa sebagai tiang penopang dan bangun tembok ketaatan. 3 hal yang kita bisa lakukan supaya kita menjadi orang yang resilient. Yang pertama adalah keep the faith. Kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, keep on praying. Cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan yang ketiga, keep moving. Lakukan dalam ketepatan dan ketaatan. Kalau kita lakukan ini semua, percayalah, kita semua akan move on, keluar dari krisis yang kita hadapi. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh belajar dari Daud. Bagaimana untuk move on dari tekanan dan krisis yang kami hadapi. Kami mau terus berpegang pada Tuhan. Kami mau terus mencari kehendak Tuhan. Dan melakukannya dengan ketaatan dan ketepatan. Untuk itu kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk selalu mengaruniakan kepada kami kesanggupan buat kami untuk melakukannya. Kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami tidak ada yang kebetulan dan semuanya itu ada dalam pengawasan dan kontrol Tuhan saja. Kami percaya bahwa Engkau akan memakai setiap peristiwa, setiap pergumulan, tantangan, proses dalam kehidupan kami untuk menyatakan kepedulian-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memakai setiap peristiwa itu
untuk menjadikan kebaikan bagi hidup kami. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan jadikan dalam hidup kami, dan kiranya shalom Tuhan terus dicurahkan dalam kehidupan umat-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.